Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Setiap generasi anak manusia memiliki label atau panggilan tertentu yang menunjukkan identitas dari generasi tersebut. Generasi-generasi yang memiliki identitas tertentu mau menunjukkan kepada publik bahwa mereka sesungguhnya memiliki kualitas hidup yang bisa diandalkan dan bermanfaat bagi kebaikan bersama. Pada hari ini, Bunda Gereja yang Kudus merayakan peringatan Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Santo Paulus Chong Hasang. Ini adalah martir berkebangsaan Korea, di mana mereka memberi diri, mempersembahkan hidupnya untuk mempelai yang terkasih, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Santo Andreas Kim Taegon mengatakan bahwa jadilah orang Kristiani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia. Kualitas hidup sebagai orang Kristiani harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam dan di tengah dunia, sehingga kita boleh disebut sebagai generasi yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan iman, tidak takut untuk berhadapan dengan segala situasi, walaupun iman harus menjadi taruhannya. Santo Andreas Kim Taegon dan Santo Paulus Chong Hasang telah memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana mengorbankan seluruh hidup kita demi
cinta yang begitu besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat untuk dan demi keselamatan kita. Kita harus menjadi bagian dari seluruh perjalanan kehidupan kita dari generasi ke generasi. Dalam bacaan suci pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para pendengarnya, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini. Yesus mempersoalkan keberadaan, kehadiran dari angkatan atau generasi pada zaman itu, di mana mereka selalu duduk di pasar dan mengeluh, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis." Dan ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka juga mengeluh, komplain dengan keberadaan kehadiran Yohanes Pembaptis yang mewartakan, menyerukan kepada bangsa manusia supaya mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Juru Selamat. Tetapi generasi itu tidak meresponnya secara positif. Demikian juga dengan kedatangan, kehadiran Anak Manusia. Mereka selalu menilai secara negatif kepada angkatan atau generasi itu. Yesus menegaskan bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita mencoba untuk masuk ke dalam diri kita dan memberi pertanyaan, apakah saya termasuk di dalam kelompok generasi yang selalu mengeluh dengan kehadiran utusan Allah, dengan warta, sabda yang disampaikan oleh Tuhan sendiri? Apakah saya termasuk di dalam komunitas atau pribadi yang menerima hikmat Allah dan menghidupinya, sehingga saya dikategorikan sebagai generasi putra-putri Allah? Marilah kita membuka diri, membuka hati untuk menerima hikmat dari Allah dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.